Kemudian juga bisa memasukkan terkait dengan material ya, paku dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita masukkan itu ke dalam short name-nya. Ya, kemarin sudah volume ya. Kemudian kita masukkan short name. Ya. Berhubung kemarin di dalam short name itu kita sudah masukkan itu berdasarkan harga satuan per item ya, bukan per material, maka kan itu sudah dalam artian lamsam ya, satu paket ya, atau borongan ya. Sehingga kalian di dalam short sheet yang kemarin terkait dengan standar rate harga ini kalian hapus ya. Kita tidak menggunakan itu. Kita hanya menggunakan kuantitinya saja untuk mengatur alokasi tenaga kerja. Kita levelingkan secara otomatis melalui aplikasi MS Project, bukan secara manual. Ya, oke. Terus standar rate kita hapuskan, ya. Kita buat 0 termasuk dengan overrate-nya. Kita nolkan dulu. Oke. Karena kita ingin melakukan alokasi tenaga kerja secara otomatis melalui aplikasi ini ya. Bukan secara manual untuk menggeser pada prosesor. Jadi seharusnya itu ada dua hal. Ada yang secara semi manual, ada yang secara benar-benar otomatis, semua by MS Project. Kalau secara manual itu maka kita ada per poin. Jadi misalkan item pekerjaan pengukuran, maka dimasukkan mandornya berapa, ofisinya berapa, kemudian pembantu tukangnya ofisinya berapa dan lain sebagainya, sehingga detail per item. Dan nanti di dalam grafik itu akan muncul sendiri, mandor sendiri, kemudian membantu tukang sendiri dan sebagainya, sesuai dengan kuantiti atau sesuai dengan item yang kita masukkan secara rinci. Nah, berhubung kita memasukkannya itu sudah dalam item pekerjaan yang menjadikan itu sebagai item pekerjaan yang utuh ya, atau dalam artian itu borongan, misalkan pengukuran kemarin harga per meter perseginya sekian, berarti kan baik itu material ya, kemudian baik itu pekerja itu sudah include ya, gitu. Fungsinya apa? Ini digunakan ketika kalian menjadi kontraktor. Ketika kalian melakukan tender penawaran, itu kan hanya kalian dapatkan ada BOQ saja. BOQ itu hanya item pekerjaan volume satuan itu saja. Ya. Jadi mau nggak mau kan analisa ASP dari harga satuan itu kan tergantung dari kalian, tergantung dari penawaran dan sebagainya. Kadang kalian menawar itu hitungannya, oh biasanya restoran itu per meter sekian. Jadi tidak ada rincian koefisien pekerja, jadi kan jarang sekali kontraktor melakukan itu. Ya. Yang penting dia kalau sudah paham lapangan maka ya perkiraan kalau restoran sekian dan sebagainya. Makanya di awal ya kemarin itu saya masukkan itu dalam contoh di mana kalian sebagai pihak penyedia atau kontraktor ya, di mana di situ hanya memasukkan langsung berdasarkan BOQ volume, kemudian harga satuan itu tergantung dari kalian daripada AST dan sebagainya, sehingga nanti ketahuan di situ total perkiraan harga, kemudian perkiraan nanti per harinya itu keluar berapa uangnya dan sebagainya itu ya. Nah sekarang sama, kalian sebagai kontraktor untuk melakukan resource leveling ya, terkait dengan pekerjanya. Yang ini saya khusus untuk pekerjaan pengukuran itu saya kasih 2 orang ya. Ini untuk 3 orang dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi kita gunakan seperti apa yang di dalam IPK, di dalam mata kuliah perencanaan pengendalian proyek ya. Kemarin kan kalian melakukan alokasi tenaga kerja secara manual ya. Tetapi di situ kalian langsung disubkan total berapa jumlah tenaga kerja per hari, gitu ya. Masih ingat? Masih ingat ya? Gak apa-apa kalau sudah lupa nggak masalah. Jadi ini ya, kemarin kan kalian melakukan alokasi seperti ini, ya. Jadi kalian melakukan membuat item pekerjaan, volume, kemudian koefisiennya item tersebut, kemudian melakukan
kerjanya, ya kan, per hari, ya. Setelah itu kalian melakukan apa? Alokasi seperti ini ya, memplotting ya, sesuai dengan tanggalnya dan sebagainya. Ya, kemudian di total paling bawah itu kalian melakukan apa? Melakukan kumulatif ya. Berapa pekerja tiap item pekerjaan ini ya, dalam perharinya itu berapa, gitu kan? Dan sebagai batasan itu kalian kan hanya langsung total pekerja, baik itu mandor, tukang, yang penting saya total per hari sekian, ya. Seperti dengan sesuai teori ya, di mana di situ satu orang itu untuk berapa? Sekitar 20 sampai 25 ya, meter persegi. Ya, maka pakai acuan itu kan akhirnya kalian. Yang penting tidak seperti pasar ya. Yang penting tidak unggul dan sebagainya. Maka kita pakai menggunakan konsep itu. Ya. Sehingga apa? Di sini kalian silakan masukkan di dalam resource sheet kalian ya. Itu kalian hapus dulu ya terkait dengan standar rate dan average ya, agar tidak ada biaya tambahan. Kalau kita masukkan harga tersebut, maka harga itu akan double penjumlahannya, ya. Karena sudah menjadi borongan di sini, plus pekerja lagi, ya. Karena ada perkalian, ada penjumlahan terkait dengan biaya yang ada di dalam per item tersebut. Oke, di sini sudah ada kita gunakan yang baik kata semua tukang, gitu ya. Oke, kita kembali ke Gantt. Nah, kita masukkan sesuai dengan per item tadi berdasarkan analisa yang ada di Excel. Excel ini silakan kalian download di Google Classroom. Kemarin kalau nggak salah sudah saya share di Google Classroom di dalam mata kuliah aplikasi komputer ya, Applikom 2022B. Nah, di modul MS Project ini sudah ada tabel dia Barada Chandra. Silakan Excel ini kalian download ya, sebagai apa ya, tambahan sebagai pengingat tentang mata kuliah yang sebelumnya ya. Di situ silakan kalian download ya sebagai acuan perkiraan gitu aja ya. Misalkan di situ kalau kalian lihat ya, di dalam pekerjaan Boplang ini perkiraannya adalah dalam 1 meter persegi ya, itu perkiraan adalah sekitar 1 orang, totalnya sekitar 1 orang untuk 1 meter persegi. Nah, kita menghitungkan ya, nanti tugas kalian adalah memasukkan seperti yang ada di dalam ini ya, sesuaikan dengan volume yang ada di dalam soal ya. Jadi kalian silakan berimajinasi atau tergantung kalian ya. Silakan memasukkan ini perkiraannya berapa bebas ya. Tetapi paling tidak jauh berbeda dari perhitungan koefisien yang ada gitu ya. Oke. Ketika kita sudah tahu perkiraan jumlahnya ya, kurang lebih Boplang itu total katakan 5 ya. 5. Nah, kita masukkan aja, enggak masalah. Gimana Pak? Kita masuk di dalam MS Project ya. Kita klik pekerjaan pengukuran dulu ya. Klik item pekerjaan pengukuran ya. Kemudian klik information yang ada di pojok kanan atas ya. Klik information, atau kalian kalau bingung double klik di item pekerjaan tersebut, maka akan muncul sama. Jadi ada 2. Boleh klik di dalam menu task ya, information, properties information, atau kalian boleh langsung double klik pada nama item pekerjaan tersebut. Semua akan muncul seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke resource. Kan ada general, processor, resource. Nah, kita masuk ke resource. Maka di situ jelas ada nama pengukuran. Pengukuran dengan volume sekian. Nah, kita masukkan tambahan di bawahnya itu adalah
5 orang. Oke. Ini saya ulangi lagi. Maka double klik ya. Kemudian di situ ada pilihan menu, di situ ada pilihlah resource ya. Kemudian di situ ada jelas kata-kata pengukuran. Kalau tidak ada pengukuran, maka item pekerjaan tersebut belum sesuai. Ya. Jadi misalkan kita klik di dalam pekerjaan persiapan, ya, maka resource-nya kosong. Ya. Maka kalau kita double klik atau kita informasi, ya, itu harus sesuai dengan nama item pekerjaan tersebut atau nama task name yang akan kita masukkan. Oke, kita klik pengukuran, maka akan muncul resource name yang pengukuran juga. Nah, kemudian kita masukkan di sheet yang bawahnya atau urutan ya di bawahnya pengukuran, maka kita masukkan tukang dengan jumlah 5 unit. Oke, maka akan menambah ya di dalam resource name kalian itu ada pengukuran, koma, tukang dengan jumlahnya. Kalau kalian tidak ada tambahan, maka masih belum menambahkan pekerja tersebut. Oke, ada yang terlambat? Tidak apa-apa, angkat tangan. Ya, Ferry, gimana? Oke, tidak muncul. Kamu di dalam resource sheet sudah memasukkan pekerjaan tukang belum? Sudah. Oke, baik. Kalian di dalam di sini tukang unitsnya kamu sudah isi belum? Sudah 5. Klik OK. Setelah itu baru muncul volume itu tidak. Ya, volume tersebut atau perkiraan ya. Jadi tidak terlalu signifikan yang langsung kamu isi 100, 60 ya enggak. Gitu ya. Jadi sewajarnya ya, gitu ya. Silakan isi, nanti habis itu kita lanjutkan langkah selanjutnya. Jumlah ini pengukuran pengukuran tadi ada koplang berapa? 5 ini buat berapa ya? Ngira-ngira butuh 5 butuh 4. Aku nyoba ini ngesam dulu kelamaan gak ya? Iya kan ketemunya 5 bang memang 5 yang dari mana? Yang dijumlahin iya ya, ini kalau dijumlahin ya kita kan masih goprek kalau pengukuran. pengukuran Iya, bapaknya kan masukin pengukuran. oh itu mah asumsi Itu Silakan bebas. sesuai dengan kebebasan kalian. Usahakan dengan apa ya, pekerja yang sama ya. Kalau tukang semua ya, seirama ya. Jadi biar nanti kita levelingnya juga sama karena kalian kan di dalam kontraktor itu yang penting kan jumlah ya, saya segini 5, segini 2 dan sebagainya. Karena mandornya itu sudah satu kan kata jumlahnya. Oke, jadi silakan masukkan semua item itu dengan pekerja yang sama. Ya, tukang atau mandor bebas, yang penting harus sama semua. Nanti buktinya kalau kalian mengisi pekerja, maka dia akan ada merah seperti itu. Kenapa? Karena dia menunjukkan ada over pada pekerjanya. Di mana di dalam bagian nanti ya, di dalam resource sheet
Ini karena kalian maksimumnya itu 1 orang. Oke, itu sebagai tanda dulu. Oke, silakan kalian isi semuanya ya. Ini tukang berapa jumlahnya silakan. Lalu nanti kita akan mana aja? Jumlahnya sembarang ya Pak? Jumlah sembarang tergantung kreasi kalian. Yang penting sewajarnya. Kalau 5 semua, Pak. Boleh, silakan. Tetapi tidak ada variasinya. Ya. Kalau kalian tulis 5 semua, variasinya itu sangat sedikit. Ya. Bisa ya. Oh, berarti 5 itu ini ya, Pak? Gabungan dari mandor, tukang, Ya, Oh. karena kan gini, realisasinya di lapangan ya, sama seperti kalian di dalam mata kuliah perancang pengendalian proyek, itu kan kalian langsung melakukan batasan terkait dengan pekerja itu kan hanya satu total saja, ya kan? Bukan mandornya harus ya, kan enggak. Yang penting dengan luasan 22 meter itu cukup 1 orang, kan gitu. Sehingga kenapa kalian saya suruh cukup 1 pekerja saja yang sama dari awal sampai akhir, tetapi jumlahnya variatif. Ya, gitu. Semuanya tukang. Ya kalau semuanya tukang, cuma unitnya jumlahnya beda-beda. Biar cepat paling tidak sampai pekerjaan pasangan saja ya, atau kalau sesuai dengan urutan ini maka kita ambil pakai yang hanya pekerjaan bagian saja, nggak apa-apa. Nanti selanjutnya silakan kalian isi sebagai PR gitu ya. Oke. Oke, sudah. Oke, kalau sudah kan cukup mengisi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja. 7 item ya. Jadi pekerjaan persiapan dan pekerjaan bagian saja yang diisi ya. Untuk pekerjaannya dengan item pekerja yang sama tetapi jumlahnya variasi. Nanti setelahnya nanti kalian lakukan di dalam tugas kalian. Wajib sebelum masuk ke Revit itu wajib sudah mengumpulkan ini. Ya, oke, tuh sudah. Sudah kita akan melihat grafiknya. Jadi kalian kalau mengisi ya, itu sebenarnya kalau sudah hafal inisial, jadi sebenarnya kalau kalian memanfaatkan di dalam resource sheet ya, di sini kan ada inisial. Nah, inisial ini sebagai kode ketika kalian mengisi. Jadi misalkan di sini ada KT ya, saya tulis KT. Maka ketika saya mengisi awal tulis KT, maka di situ otomatis kadang sama dengan yang ada di dalam kepala tukang. Oke. Jadi tidak perlu ditulis
dengan kolom yang masih sama di bawah-bawahnya itu katanya kan sering menyambung ya, hampir sama. Oke, kalau sudah silakan klik properties ya. Kemudian di situ ada details ya, display tab details, maka akan ke-split seperti ini. Oke, sekali lagi ada di pojok kanan menu tab ya. Kemudian properties, daerah properties itu kan ada informasi ya, ada details dan sebagainya. Klik details, maka akan ke split. Oke, ya. Bapak ada di situ kata-kata display tab detail. Kalau ingin menutup splitnya kita akan tutup klik ini, hampir sama. Ini adalah seperti ketika kalian di Excel itu men-split terkait dengan tampilan ya, atau unfreeze, freeze gitu loh. Ya, sama seperti itu. Tetapi kalau yang di sini itu ada di dalam apa? Display tab detail. Oke. Sudah muncul seperti ini. Nah, area bawah kalian klik dulu, sembarang bebas. Kemudian kalian pilih di gancak ya, klik gancak ini. Kalian yang area bawah ini, kalian pilih adalah resort grafik, akan muncul seperti ini. Ini nggak muncul. Nah, grafik seperti ini. Ada Muncul. Sekali lagi ya. Oke. Jadi kalian kan awalnya ada seperti ini ya. Kemudian kalian klik area bawah ya. Kemudian kalian di dalam pojok kiri atas itu kan ada gancang anak panah ke bawah, sehingga akan muncul seperti ini. Nah, kalian pilih yang resort grafik. Nah, maka akan muncul jumlah pekerja maksimum di situ per segmennya. Ya. Nah, seperti ini. Kalian di situ kan ada tukang ya. Akan muncul grafik seperti ini. Masih bingung? Tapi keluarnya ya si awal kayak pengukuran gitu Pak, buat tukangnya. Pencet gitu Pak. Iya, pencet dulu. Keluarnya itu yang di kotak yang ada di keluarnya itu loh Pak, nah itu namanya pengukuran. Oke, itu karena kalian masih mengeklik yang ada di dalam ekor pekerjaan ini kan ya. Iya. Nah, biar kalian melihat semua, maka pilih di dalam apa? Pilih yang bebas, project atau apa, nggak masalah. Nah, yang penting adalah ketika di sini kita pilih yang bekerja. Atau tukang. Kanan kiri pencet. Kita bakal petik Malah kosongan Pak. Kalau misalkan ini kasih apa? keluar pengukuran. Nah, ya udah. Nah, malah kosongan. Nah, kalau yang ini emang bisa. Tapi maksudnya nampilin tukang doang. Jadi ini nanti akan muncul jumlah pekerja mulai dari awal sampai dengan akhir ya. Sesuai dengan apa item pekerjaan yang dilewati ya. Di situ kalian bisa lihat di area paling bawah itu adalah jumlah pekerja per harinya. Ada 5, 15, 10 dan seterusnya. Ya. Saya ulangi lagi ya. Oke, maka tadi kan modelnya seperti ini. Kalian klik display ya. Oke. Kemudian pilih yang tadi ya. Resort grafik. Nah, ini yang atas kalau klik
bisa kembali lagi. Ya. Makanya tadi ketika dites, maka setelah itu klik yang area bawah, kemudian kita pilih yang result grafik. Pak kok nggak ada isinya dan sebagainya, maka kita pilih salah satu item pekerjaan, ya, pengukuran atau koplang. Kemudian di sini kan ada bisa kita geser panel, akan muncul kutang. Gimana? Kan ini sama seperti apa slide ya. Jadi kayak dua slide gitu. Nah, ya. Oke. Yang di sini itu adalah semua baik itu yang sudah diisi. Jadi meskipun kalian geser-geser ke bawah, ya, maka itu jumlahnya akan sama karena itu sudah menjadi kumulatif kalau grafik ini. Oke. Kalau ingin kalian ingin Pak kekecilan, ingin yang lebar, maka tidak perlu pakai split, ya. Kalian cukup langsung dipilih pada result grafik akan besar. Tetapi di sini kalian langsung berlaku semua. Karena ini langsung secara general. Tetapi kalau kalian pakai yang seperti tadi itu yang sesuai dengan yang sudah diisi di dalam result name-nya. Bedanya di situ. Kalau kita langsung masuk ke result grafik, maka ini berlaku untuk semua. Karena kita memasukkan result name-nya, result as-nya, ya, atau result sheet ini tadi. Ini kan banyak ya, total itu sekitar berapa item? Kurang lebih sekitar 40-an. Nah, maka di dalam result grafik ini juga sama, ada 40 slide. Ya, oke. Jadi bedanya di situ. Ya, kita akan melakukan analisa. Nah, di situ kalian bisa lihat, ya, maksimum kalian di situ berapa? Ada yang lebih dari 20, ada, atau kurang dari 20 jumlah maksimum pekerja. Oh, yang dari diagramnya itu, Pak? Dari bawah diagram itu, Pak? Ya, dari diagram itu kan ada jumlah ini. Ya. 15, ini jumlah pekerja per hari. Nah, kalau koma berarti di situ bisa jadi unit yang kalian masukkan itu ada komanya. Coba dicek. Kalau nggak ada garingnya, coba di pilih item dulu. Terus slide-nya ini kalian geser. Yang itu enggak. Kalau enggak berarti enggak diinput. Komanya di sini, Pak, di pengukuran. Nah, ada pekerja tukang. Ada. Nanti kayak komanya. Hanya untuk Andika. Ya, iya, pengukuran ini itu volume. Oh, ini volumenya. Oke. Ya, ini ya. Benar ya. Saya ulangi lagi. Sampai mana sih? Mungkin persepsi aja. Jadi kalian di sini dalam pengukuran itu kan tadi memasukkan sekitar 6, sekian berdasarkan volume. Nah, otomatis itu adalah target total. Ya. Kalau kita masukkan di situ ada total durasi berapa? 10 hari. 10 hari. Berarti total perharinya berapa? Bagi 10. Bagi 10 kan? Ya. Berarti kan volume targetnya 66,78. Kemudian ada total 10 hari. Berarti otomatis volume itu dibagi sebanyak 10 hari kan? Kalian bisa cek di situ di dalam pilihan. Maka
paling rentan ada pekerja sama sampingnya adalah volume tadi. Makanya di situ jumlah yang di bawah sekitar 6,6 sesuai dengan volume tadi. Sehingga kita bisa melakukan analisa di mana pekerja itu 5 pekerja, ya kurang lebih kita 5 pekerja untuk 6,68. Oke. Oke, sekarang paling banyak berapa di sini? Paling tinggi jumlah total per harinya. Ada yang 18, lebih dari itu. Atau paling rendah, ini aja paling rendah berapa, paling tinggi berapa. Kalian ambil maksimum per harinya itu di tengah-tengahnya antara tinggi sama yang rendah. Misalkan di sini saya paling rendahnya adalah 5, paling tinggi saya adalah 18. 5 tambah 18 bagi 2 itu aja. Nanti rata-rata kurang lebih di sekitar 12 ya, gitu. Nah, maka kita lakukan masuk ke dalam kembalikan dulu display letaknya. Kita kembalikan, akan kembali normal seperti ini dulu biar tidak bingung. Kemudian kita masuk ke resource sheet. Nah, maka kita masukkan item maksimum kita tadi sesuai dengan rata-rata. Ya. Jadi kalau kalian minimumnya ada 2 Pak, maksimumnya ada 10, tengah-tengahnya ada 7. Maka kita maksimumkan itu di angka 7. Oke. Nah, berhubung saya tadi sekitar 12 rata-rata, maka kita masukkan maksimumnya ada di 12. Oke. 12 itu masuk ke kolom apa? Sesuai dengan pekerja yang kalian masukkan yang sama tadi. Kalau tukang semua, pembantu tukang semua, mandor semua. Karena Silakan bebas. Silakan masukkan. Oke. angkat tangan-tangannya. Oke, kalau sudah maksimum, maka kita kembali ke kalian. Nah, Bagi 2. oke. Kita kembalikan ke model yang tadi, yang seperti grid grafik tadi. Oke, maka di situ akan terlihat ya antara birunya naik ya, karena tadi kan 1 berubah kita maksimumkan menjadi 12 atau 7 tergantung dari kalian. Nah, sudah atau masih bingung? Pak, ini kan kalau ditambahin kebetulan tadi harusnya di durationnya tuh dia berubah kan ya, dari masuk di yang bawahnya langsung jadi 235. Tapi di sana tidak berubah Pak, durasinya. Seharusnya pastinya nggak berubah. Saya berubah. Berubah, dilihat dulu awal pekerjaan kalian di tanggal berapa. Tetap sama Pak, 2 Januari. Oh iya, berubah, yang berubah. Iya, jadi 26 ini. Ini dasar biasa. Ini berapa kerja? Harus dicapai. Oke, kalian akan berubah. Berubah atau tidak? Durasinya. Iya. Oke, berarti ada pemerataan terkait dengan leveling coba predecessor itu karena gini, kadang ada beberapa error terkait dengan ketika kalian sudah save terus dibuka kembali ya. Itu karena
dengan pergeseran pada prosesornya. Nah ini saya yang terutama pada area yang speed itu biasanya ada yang berubah. Ya, jadi kalau di rumah saya pasang itu kerjanya itu satu lah, terus kalau saya pasang dua itu kerjanya cuma satu. Lihat standar finisme, standar sampai. Oke, coba kita lakukan leveling dulu aja, biar mudah. Oke, kita tampilkan sesuai yang tadi, ya. Maka akan seperti ini ya, jadikan maksimum dan sebagainya. Maka kita pilih di dalam resource, ya, pilih menu resource, ya. Kemudian di situ ada level. Nah, kalian lakukan level all, to skip all. Apa sih? Tapi maksudnya apa itu setelah di paling baru aja. Dapat tali. Jadi Oke, sorry, tadi saya keliru. Bukan ke level A, karena di situ level A itu masuk ke volume juga, pengaruh volume. Oke, maka pilih yang level resource, ya. ya Kemudian di situ kan ada pilihan yang mau di leveling yang mana, pekerja mana. Nah, kalian pilih yang tukang, terus level now, terus skip to all. Nanti akan kalian bisa lihat coba di situ akan berubah atau tidak. Itu kami level 6 ya. Kami level 6 kan pencet tukang yang paling bawah. Enggak, ada kalau paling bawah. Scroll paling bawah. Enggak. Ya, bawah-bawah
masih nah untuk miniat. Nah baru habis itu naik skip out. Habis ngaruhnya apa sih? Ngaruhnya apa? Udah. Tapi kalau muncul warning Aku punya yang aku leveling enggak ya langsung tapi hari itu Ini dibuatnya ada drop dari sini. Makanya langsung otomatis sampai saya leveling ya. leveling di sini apa? Buat leveling apa? Kayak gitu. Udah ini di skip yang tadi geser level udah nggak ada ngaruh apa? Ngaruh di mana sih? Mana? enggak ada merah-merahnya nanti. Oh, ini kan awalnya merah karena jadi kesenang ganti. Nah terus yang dimaksud apa? Yang ngaruhnya? Mau gue tak sini Oh jadi biru. jadi kita cancel mah. Soal bapaknya kasih